Dunia kita begitu luas. Tapi suatu hari nanti, bumi mungkin bukan satu-satunya tempat yang kita sebut sebagai rumah. Bayangkan, bangun di pagi hari, tetapi bukan dengan langit biru yang kita kenal. Sebaliknya, kamu melihat langit berwarna jingga, dan matahari yang tampak lebih kecil dari biasanya. Kamu mengenakan pakaian khusus untuk keluar dari habitatmu, karena atmosfer di luar terlalu tipis untuk bisa bernapas. Langkah kakimu terasa ringan karena gravitasi hanya sepertiga dari yang ada di bumi. Di kejauhan, kamu melihat lanskap berwarna merah yang terbentang tanpa batas. Gunung-gunung raksasa, lembah yang lebih dalam dari Grand Canyon, dan jejak sejarah miliaran tahun yang lalu, menunggu untuk diungkap oleh manusia pertama yang akan tinggal di sana. Selamat datang di Jelajah Langit. Hari ini, kita akan membahas salah satu pertanyaan terbesar dalam eksplorasi luar angkasa, bisakah kita benar-benar tinggal di Mars? Apa tantangan yang akan kita hadapi? Bagaimana kita bisa mengubah planet yang tandus ini menjadi rumah kedua bagi manusia? Mari kita mulai perjalanan ini. Mars, planet keempat dari matahari. Sebuah dunia yang sejak dulu membangkitkan rasa ingin tahu manusia. Mars disebut sebagai planet merah, karena tanahnya kaya akan besi oksida, zat yang sama yang menyebabkan karat pada logam di bumi. Tetapi apakah kamu tahu bahwa Mars sebenarnya tidak selalu tampak seperti ini? Ada bukti yang menunjukkan bahwa miliaran tahun lalu, Mars mungkin memiliki sungai, danau, bahkan lautan yang luas. Tetapi sesuatu terjadi, atmosfernya mulai menghilang, air menguap, dan planet itu berubah menjadi dunia yang kering dan tandus seperti sekarang. Tetapi bagaimana jika kita bisa menghidupkan kembali Mars? Bagaimana jika, suatu saat nanti, manusia bisa membuat planet ini menjadi layak huni kembali? Manusia telah lama berusaha memahami Mars. Sejak tahun 1960-an, berbagai negara telah mengirim misi untuk mempelajari planet ini. Beberapa misi sukses, tetapi banyak juga yang gagal. Pada tahun 1965, wahana Mariner 4 NASA menjadi yang pertama mengirim gambar dari dekat permukaan Mars. Gambar-gambar itu menunjukkan dunia yang penuh kawah, tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Kemudian pada tahun 1976, Viking 1 dan Viking 2 mendarat di Mars, mengambil gambar lebih detail, dan melakukan eksperimen pertama untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Saat ini, robot penjelajah seperti Curiosity dan Perseverance terus menjelajahi Mars, mengambil sampel batuan, dan bahkan mencoba menghasilkan oksigen dari atmosfer Mars yang tipis. Ini adalah langkah kecil, tetapi penting, dalam perjalanan kita menuju kolonisasi Mars. Tetapi jangan berpikir bahwa tinggal di Mars itu mudah. Mars adalah lingkungan yang sangat ekstrim dan penuh tantangan. Berikut adalah beberapa masalah terbesar yang harus kita hadapi jika ingin hidup di sana. 1. Atmosfer yang tidak bisa dihirup. Atmosfer Mars sangat tipis dan terdiri hampir seluruhnya dari karbon dioksida. Artinya, manusia tidak bisa bernapas di sana tanpa bantuan peralatan khusus. 2. Suhu yang ekstrim. Di siang hari, suhu bisa mencapai sekitar 20 derajat Celcius di beberapa daerah. Tetapi pada malam hari, suhu bisa turun drastis hingga minus 125 derajat Celcius. Ini lebih dingin dari musim dingin paling ekstrim di bumi. 3. Radiasi kosmik yang mematikan. Tanpa medan magnet seperti bumi, Mars tidak memiliki perlindungan alami terhadap radiasi dari luar angkasa. Paparan radiasi ini bisa menyebabkan kanker, mutasi genetik, dan efek kesehatan serius lainnya bagi manusia. 4. Kurangnya air cair. Mars memang memiliki es di kutubnya, tetapi mendapatkan air cair adalah tantangan besar. Tanpa air, tidak mungkin ada kehidupan manusia yang bertahan lama. 5. Badai debu global. Mars sering mengalami badai debu raksasa yang bisa berlangsung selama berbulan-bulan dan menutupi seluruh planet. Badai ini dapat menghambat komunikasi, menutupi panel surya, dan mengganggu teknologi yang digunakan manusia untuk bertahan hidup. Untuk bertahan di Mars, kita perlu teknologi yang sangat canggih. Kita harus membangun habitat yang bisa melindungi manusia dari suhu ekstrim dan radiasi. Salah satu solusi adalah membangun koloni di bawah tanah atau menggunakan bahan dari Mars sendiri untuk membuat struktur yang tahan radiasi. Selain itu, kita harus menemukan cara untuk menghasilkan makanan dan air. Saat ini, ilmuwan sedang mengembangkan rumah kaca Mars yang bisa menanam tanaman dalam kondisi rendah gravitasi dan tekanan atmosfer yang berbeda. Tetapi ada satu pertanyaan besar.
Bagaimana jika kita ingin mengubah seluruh planet ini menjadi lebih mirip dengan bumi? Terraformasi adalah konsep mengubah lingkungan Mars agar bisa mendukung kehidupan manusia tanpa perlu pakaian khusus atau habitat tertutup. Salah satu cara yang diusulkan adalah dengan melepaskan gas rumah kaca untuk meningkatkan suhu planet. Tetapi, proses ini bisa memakan waktu ratusan hingga ribuan tahun. Jadi, apakah kita benar-benar bisa mengubah Mars menjadi planet yang ramah bagi manusia? Kolonisasi Mars bukanlah impian kosong, tapi masih banyak tantangan besar yang harus kita hadapi. Apakah kita siap menjadi spesies antar planet? Ataukah kita masih terlalu bergantung pada bumi? Terima kasih telah menjelajah langit bersama kami. Jangan lupa subscribe untuk petualangan berikutnya.